Kisah keluarga Nabi Abbas bin Abdul Muthalib, perluasan Masjid Nabawi. Posisi rumah Abbas di masjid berdekatan dengan jalan menuju Masjid Nabawi. Talang air yang dibuat Rasulullah SAW dulu sedikit menjulur keluar di atas jalan. Memang dahulu kebiasaan masyarakat Arab, bangunan rumah bertingkat yang dibuat sangat mepet jalan bertujuan untuk membuat teduh lingkungan sekitar. Hal itu diperbolehkan dalam tata kota Arab. Di kemudian hari, talang air yang dibuat oleh Rasulullah SAW ternyata membawa masalah. Pada hari Jumat, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Khalifah Umar berjalan hendak ke masjid dengan pakaian rapi. Belum sampai masjid, ia tersiram air yang mengalir dari talang rumah milik Abbas sehingga pakaiannya basah. Khalifah Umar tidak marah. Ia bergegas kembali ke rumahnya untuk berganti baju dan melanjutkan perjalanan ke masjid. Usai salat Jumat, Umar datang ke rumah Abbas meminta agar talang itu dicabut. Abbas berkata bahwa yang memasang talang air tersebut adalah Rasulullah SAW. Akhirnya sang khalifah berkata, "Aku mohon kepadamu, naiklah ke punggungku. Engkau betulkan talang air itu ke tempat yang diletakkan oleh Rasulullah SAW." Abbas pun menaiki punggung sang khalifah dan membetulkan posisi talang air tersebut. Demikian rasa cinta Umar kepada Rasulullah SAW. Ia tetap patuh kepada beliau dan rela menebus kesalahannya dengan menyuruh Abbas menaiki punggungnya untuk membenarkan posisi talang air. Begitu juga dengan Abbas, ia tidak marah sedikit pun saat Khalifah Umar meminta mencopot talang air itu, tetapi ia mengingatkan bahwa yang memasangnya adalah Rasulullah SAW. Hari demi hari Masjid Nabawi semakin padat karena kaum muslimin semakin bertambah. Khalifah Umar berpikir untuk memperluasnya dengan membeli rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Semua bangunan yang ada di sekitar masjid pun sudah dibeli, kecuali rumah Abbas bin Abdul Muthalib. Khalifah Umar datang menemui Abbas. Ia meminta agar Abbas menjual tanah dan rumahnya guna kepentingan perluasan Masjid Nabawi. Abbas menolak permintaan itu. Khalifah Umar tidak menyerah. Ia meminta Abbas agar menghibahkan rumah dan tanahnya untuk sang khalifah, sehingga sang khalifah bisa memperluas Masjid Nabawi. Namun Abbas tetap menolak. Dengan sedikit memaksa, Khalifah Umar memberikan pilihan kepada Abbas. "Pilihlah salah satu di antara tiga. Engkau menjual berapapun yang engkau kehendaki dari Baitul Mal, atau aku akan menggantinya dengan bangunan lain yang akan aku bangunkan untukmu dari Baitul Mal di tempat manapun di Madinah yang engkau kehendaki. Atau engkau berikan sebagai sedekah kepada kaum muslimin untuk meluaskan masjid mereka." "Saya tidak mau memilih semuanya." "Kalau begitu, angkatlah seorang penengah di antara kita berdua." "Saya setuju mengangkat Ubay bin Ka'ab." Keduanya pergi menemui Ubay bin Ka'ab. Kemudian mereka menceritakan persoalan yang terjadi dan meminta pendapatnya. "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mewahyukan kepada Nabi Daud, bangunlah untukku sebuah rumah tempat orang-orang menyebut namaku di sana. Nabi Daud lalu merencanakan pembangunannya di Baitul Maqdis. Dalam perencanaan itu mengenai rumah seorang Bani Israel, Nabi Daud menawarkan kepada orang itu untuk menjual rumahnya, tetapi ia menolak. Tiba-tiba terfikir dalam benak Nabi Daud untuk mengambilnya dengan paksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya, Hai Daud, aku menyuruhmu membangun untukku sebuah rumah tempat orang menyebut namaku. Karena itu sebagai sanksinya, kau tidak usah membangunnya. Nabi Daud menjawab, Ya Allah, aku lakukan pada anakku. Allah berfirman lagi, siapa anakmu? Ubay berpendapat bahwa Umar tidak bisa mengusir Abbas dari tanah dan rumahnya sendiri jika dia tidak rela. Akhirnya Khalifah Umar tidak lagi mendesak Abbas untuk menyerahkan rumahnya.
Akan tetapi, beberapa saat kemudian Abbas menghibahkan rumahnya. Kalau demikian sikapmu, maka saya sedekahkan rumah saya untuk kepentingan kaum muslimin. Silahkan perluas Masjid Nabawi. Namun jika engkau mengambilnya dengan tekanan dan paksaan, maka saya tidak akan mengalah. Suatu hari pada masa Khalifah Umar bin Khattab, terjadi paceklik dan kemarau panjang. Orang-orang berdatangan kepada sang khalifah mengadukan kesulitan dan kelaparan yang melanda daerahnya. Khalifah Umar pergi menemui Abbas dan menceritakan kesulitan yang dialami masyarakat. Ia meminta Abbas sebagai perantara atau wasilah memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Sang khalifah bersama kaum muslimin keluar ke lapangan terbuka untuk menunaikan sholat istisqa, yakni sholat meminta diturunkan hujan. Setelah itu, Umar dan Abbas naik ke atas mimbar seraya berdoa, Ya Allah, dahulu kami biasa meminta hujan melalui perantara Nabi kami. Lalu Engkau turunkan hujan kepada kami. Sekarang kami meminta hujan melalui perantara paman Nabi kami. Oleh karena itu, turunkanlah hujan kepada kami. Wahai Abbas, berdoalah kepada Allah. Kemudian Abbas berdoa dengan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ia berdoa meminta agar Allah menurunkan hujan. Atas izin Allah, setelah doa itu dipanjatkan, turunlah hujan lebat. Orang-orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan selamat kepada Abbas. Selamat kepadamu, wahai Sakil Haramain yang mengurusi minuman orang di Mekah dan Madinah. Abbas bin Abdul Muthalib wafat pada hari Jumat 14 Rajab tahun 32 Hijriah. Orang-orang keluar mengantarkannya ke pemakaman. Khalifah Utsman bin Affan mensolatkan jenazahnya, lalu ia dikubur di tanah Baqi. Demikian kisah Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu bagian 3. Hikmah yang bisa diambil antara lain: pertama, sikap mendahulukan kepentingan umat sangatlah terpuji. Sebagaimana Abbas mensedekahkan rumahnya untuk perluasan Masjid Nabawi. Kedua, hendaklah kita menghormati keluarga Nabi Muhammad SAW sebagaimana para sahabat dan khulafaur rasyidin menaruh hormat tinggi kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Wallahu a'lam bishawab.